بثنية الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يافت حيث أوتينا عطاء جامع الفخر مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد على محمد صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, para pemimpin Hulu Teso, Kuansing, Kuantan Singingi. Baru tahu saya kalau Kuansing itu singkatan dari Kuantan Singingi. Muspika yang saya hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, terutama pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, dan kalau ada yang hadir dari organisasi yang lain yang mungkin Muhammadiyah ada yang datang, Muhammadiyah, LDII ada. Ada MTA, ada Perti, oke, pengurus Perti yang saya hormati, ini anak-anakku sekalian ini dari SH dan Pakar Nusa, di Pakar Nusa ya, itu SH. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini caranya orang Indonesia
merawat ingatan. Jadi peringatan seperti ini adalah caranya orang Indonesia merawat ingatan biar tidak lupa. Karena apa? Merawat ingatan itu penting. Karena kalau sampai lupa ingatan, kita ini repot. Ya, lupa ingatan itu berat. Nah, peringatan Muharram ini termasuk merawat ingatan biar tidak lupa. Satu, biar tidak lupa bahwa kita ini harus bersyukur. Karena kita ini satu, bertempat di Indonesia, masih mendapatkan agama Allah. Ini yang harus diingat. Harus diingat bahwa kita ini orang Indonesia, tapi masih mendapatkan iman. Padahal orang beriman itu pertama itu enggak di sini. Walaupun di Mekah. Mekah itu enggak tonggone kuansing itu enggak. Mekah itu naik pesawat dari sini, dari kota Pekanbaru itu masih butuh waktu 9 jam. Renang enggak nyampe. Pakai perahu yang dayung sekarang itu apa? Pacu jalur enggak nyampe. Sampai ke Mekah tugel sudah. Lu artinya bahwa kita ini sangat bersyukur karena orang jauh kayak kita kok masih kecipratan itu kan senang. Eropa itu cuman melewati Maroko. Itu enggak kebagian. Bagian sebentar terus hilang. Afrika kebagian iman juga lama-lama hilang. Nah, yang di sini ini kok tambah lama tambah bagus. Masjid paling banyak di sini. Orang sholat paling banyak di sini, orang hafal Quran paling banyak di sini, jumlah kaum muslimin paling banyak di Indonesia, dan umat Islam paling ayem, paling damai, itu, dan paling riang gembira itu di Indonesia. Tidak ada orang riang gembira kayak di Indonesia kalau beragama. Setiap momentum melahirkan kegembiraan. Kita barusan bergembira ria di bulan Syawal. Siang, pagi, sore halal bihalal. Sing terbangan ngasih lambene keteen. Lu pagi di situ, kampung situ. Bahagia semua. Kalau sudah kegiatan semua bahagia. Bakul bakso ikut bahagia jualan bakso. Jadi nggak ada Islam riang gembira kayak Islam di Indonesia. Belum selesai kegembiraan di bulan Syawal, sudah disusul kegembiraan di bulan Dzulhijjah. Mantenan mantu. Belum selesai bahagia di situ, sudah disusul kebahagiaan pengajian Muharram esok sore, yang jualan yang tukang son juga seneng karena sonnya laku. Yang tukang sepanduk ya seneng karena sepanduknya laku. Yang tukang bakso, balon ya seneng semua. Nanti belum selesai kebahagiaan Muharram, dah masuk kebahagiaan Maulid. Udah apa yang nggak seneng di situ? Di pasar roda ekonomi berputar. Bakul ayam ya laris, bakul anggur laris. Ini bakul larutan penyegar cap kaki 3 laris. Bakul bir brand laris, bakul aqua laris. Indah pokoknya. Apalagi nanti sudah kesusul Rejepan, seneng lagi. Terus Sya'ban, khataman pondok, bersih desa. Gak ada Islam gembira kayak kita. Terus kesusul Ramadan, saking gembiranya sampai mercon juga laku. Kalau udah Ramadan, merconan,
Sebelum subuh duk sahur sampai capek nggak bangun sahur, nggak sahur sakarepmu. Nah ini kebahagiaan seperti ini membahagiakan. Saudara-saudara Islam kita di Afghanistan hari ini nggak bisa merasakan kebahagiaan kayak kita. Jenggotnya kurang panjang dibedil, nggak cingkrang ditembak, nggak pakai cadar pateni ning pasar, nggak ada kebahagiaan apapun. Suriah ngaji kayak begini diroket bubar sudah. Libya presidennya dibunuh. Iran, Irak ribut persoalan Syiah Sunni nggak ada habisnya sampai hari ini. Palestina suruh rukun antar pasukan kemerdekaan, enggak rukun-rukun. Tiba-tiba yang disalahkan orang lain kenapa enggak bantu? Dia sendiri yang masalah, kenapa pasukan kemerdekaannya enggak rukun? Kita dulu perang kemerdekaan semua rukun di TNI, Polri. Lah ini kan semuanya harus kita pelajari. Jadi biar kita ini enggak dikit-dikit kita Islam tertindas di Indonesia. Oh, ada yang bilang begitu jalur tak tapuk lambene wong-wong. Kita ini Islam paling riang gembira. Malaysia itu ngaji jam 10 malam sudah ditutup, nggak boleh. Maksa pengajian ya jam 10 malam langsung ditangkap sampean. Sini sampai nungging sampai pagi itu loh, nggak apa-apa. Oh no. Jam segini deh, ini Islam riang gembira. Padahal ibarat tanaman, ditanam pertama kali itu nggak di sini, ditanam pertama kali itu di Mekah. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Di Mekah sana itu bukan di Kuansing Singingi, bukan di Kuantan Singingi, ngomongnya aja susah. Kuang Singingi. Kuantan Singingi. Itu kalau bleset diri dari Kuantan Senggigi gitu. Singingi ini susah. Lah itu di sana. Makanya sampean kan kalau baca sejarah, orang yang bertemu Nabi pertama kali kan namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, yang akhirnya disebut sahabat itu namanya kan nggak ada, namanya Joni itu kan nggak ada. Itu menandakan memang bukan orang Indonesia. Jadi awal itu di sana. Terus kemudian dari sana ini karena mendapatkan perlawanan. Perlawanan dari mana? Dari orang Mekah. Nah kenapa orang Mekah kok ngelawan Nabi? Ya orang Mekah nggak ngerti Nabi. Jadi kenapa? Nggak ngerti kok. Orang Mekah itu nggak ngerti Nabi karena Nabi itu adalah orang yang paham kitab suci. Wong pangkat dari utusan Allah itu Nabi, penjelasannya ada di kitab suci. Lah kitab suci waktu itu yang ada Taurat sama Injil. Yang megang Taurat sama Injil tidak di Mekah tapi di Filistin. Jadi Nabi itu kalau turun di Filistin paham orang Filistin. Kan belum ada WA waktu itu, belum ada Google, jadi ya. Jadi orang Filistin ngerti Nabi, karena Nabi itu adalah jabatan yang tertulis di kitab suci. Orang Mekah penyembah berhala mana ngerti Nabi, bilang aku Nabi apa? Itu kan sama dengan cerita saya ini datang ke sini. Orang sini sudah dikasih pemahaman tentang kiai. Jadi udah paham kiai, saya nggak khawatir ke sini itu mesti saya dianggap kiai, orang sini udah ngerti kiai. Diajari oleh kiai yang sebelumnya, guru yang sebelumnya. Jadi saya di bandara disambut, salam-salam, rangkul-rangkul, udah sampai sini naik mobil, ngebut di tengah kebun sawit mau nabrak sapi. Iya di kecepatan 70 km per jam di jalan batu tiba-tiba ada sapi nyebrang. Iya untung yang nyopir itu lubangnya hafal, jadi saking ngapalnya setiap hari. Jadi hampir tadi itu. Jadi kalau tadi itu lewat sedikit akan ada kabar Gus Muafik nabrak sapi gitu kayak. Oh itu viral itu mesti. Ya, nabrak sapi warnanya merah, pantatnya putih itu loh. Tapi Bali.
Tapi saya nggak khawatir karena orang sini ngerti Nabi. Jadi nggak khawatir mau ngerti. Tapi coba kalau saya ke pedalaman Irian itu, orang Irian itu belum diajari tentang kiai. Makanya kalau saya masuk ke Irian dengan penampilan seperti ini, paling orang sana nganggapnya tim pemburu babi. Gitu loh. Jadi karena nggak ngerti. Jadi makanya ketika orang Arab itu ngelawan orang Mekah itu, karena baru pertama kali itu ada Nabi kok dari Arab itu, baru Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi itu orang Bani Israel. Bani Israel itu di Palestina sana, Yordan dan sekitarnya. Belum pernah ada Nabi di Mekah itu dulu kecuali Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada sejarahnya, makanya nggak ngerti. Sama kayak orang Sumatera nggak ngerti Wali Songo itu kalau bukan orang Jawa, karena di sini nggak ada Wali Songo. Nabi juga nggak ada sebelumnya. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi datang utusan dari bangsamu Arab. Orang Arab nggak ngerti apa atau Nabi gitu. Dia nggak tahu, ngerti ini penyair, kahin, dukun gitu. Jadi nggak ngerti. Nah itulah makanya ketika mau hijrah, terus malaikat Jibril, ya udah deh Muhammad mau kemana? Mau hijrah, mau pindah? Lu jangan pindah. Lu jangan lah, aku tak pindah. Jibril marah. Aku ini ya Muhammad, tugasku melindungimu. Aku ini malaikat asli dari dulu begitu. Pokoknya Nabi kalau umat yang ngeyel, tak pateni gitu aja. Umatnya Nabi Nuh ndablek tak tenggelamkan gitu aja. Umatnya Nabi Musa ndablek tak tenggelamkan. Umatnya Nabi Ibrahim ndablek tak kasih kodok habis semua. Umatnya Nabi Isa tak kasih lepra mati semua. Lah umatmu ndablek tak pateni aja udah kesuwen gitu. Itu masih ada Jabal Uhud, masih ada Jabal Nur. Oh jangan ya Jibril. Nabi Muhammad cuma berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku karena umatku itu enggak jadi ngadepi orang enggak ngerti itu memang musing nondas. Ngadepi orang enggak ngerti itu. Makanya Nabi aja orang enggak paham. Makanya kalau ada orang enggak paham kiai, jangan marah. Aku ustad, enggak usah gitu. Sekarang kan dikit-dikit, kamu kalau nggak percaya sama saya, Allah marah. Loh, dia nggak kenal sama kamu. Sekarang kan macam aneh-aneh tiba-tiba, saya adalah ustadz. Makanya kalau kemana-mana bawa kartu nama, jabatan ustadz, kamu paling. Sering kan sekarang itu terus, namanya siapa? Saya Gus Muafik, kan dia jelek loh. Ya saya muafik gitu, saya nggak perlu terus saya Ustadz siapa, saya Habib siapa, udah ya elek tadi nih. Nabi itu dulu begitu karena nggak ngerti. Jadi makanya ini pelajaran pertama. Jadi orang kalau nggak ngerti itu ya nggak mudah. Makanya sudah orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, pelajarannya Nabi itu angel. Susah bagi orang Mekah. Tuhannya banyak dikasih Tuhan satu. Bukan angel itu. Biasanya Lata, Uzza, Manat, Ubal tiba-tiba terus diseragamkan satu aja. Udah gitu nggak kelihatan lagi. Jadi sudah Tuhannya satu, nggak kelihatan, kan repot ini. Bagi orang Mekah waktu itu. Terus diajari sholat. Biasanya kalau beribadah pada Tuhan patungnya ada, tiba-tiba ini diajari beribadah Tuhannya nggak kelihatan. Wah kan dia susah itu bagi orang Arab. Ini pelajaran yang paling berat itu sholat yang tadinya Tuhannya kelihatan, tiba-tiba terus kita nggak kelihatan gitu. Orang Arab ya pusing itu, makanya ada pelajaran sholat sampai 5 tahap gitu. Itu kapan-kapan tak jelas nanti bangun zaman kita ketahuan. Terus sholat itu pakai wudhu, toharoh, pakai air. Kalau udah jinabat harus mandi. Bagi orang Arab ya menyulitkan. Banyu itu susah diminum aja angel disuruh mandi. Coba, ya orang sini mandi jinabat sebulan sekali, sana semalam 8 kali. Air ini benar-benar berharga. Di sana makanan susah, disuruh zakat. Panas kayak begitu, disuruh puasa lah, itu ini ajaran apa gitu orang Arab bilang.
Makanya ada kalimat ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu aneh, asing, dan akan pergi dengan terasing. Nah sudah nabinya nggak dikenal, terus pelajarannya angel, lah sudah sama pergi gitu. Jadi tidak frontal, nggak ada Islam mau terus pelajaran frontal kalau gebuk gitu nggak ada. Nabi aja mundur kok kalau orang tidak paham. Nggak kok terus Allah Akbar kepro itu yang nggak ada begitu. Mundur Nabi mundur cari stand ibarat panah tarik mundur ke belakang untuk melesat. Nah setelah itu baru di Madinah. Di Madinah lebih mudah. Karena apa? Karena orang Madinah banyak yang mengerti Nabi, karena di sana sudah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Banu Qunaiqah, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah, ada sahabat-sahabat ya banyak mulai paham. Makanya selama 22 tahun orang Madinah ngerti. Nah, itu pelajaran dasar. Makanya gimana kita memperkenalkan diri ke masyarakat itu kalau kita orang nggak kenal. Nah setelah itu di Mekah pindah Madinah. Nah di Madinah sukses sudah nggak ada masalah. Pelajaran-pelajaran yang rumit itu berhasil karena orang Madinah ngerti Nabi. Sampai akhirnya bersatu, Yahudi jadi satu dengan